Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sukra Khairunisa. Saya dari Pendidikan Geografi 1C. Jadi di sini saya akan membahas tentang klasifikasi tanah. Kenapa sih kita harus melakukan klasifikasi tanah? Jadi secara nyata nampak bahwa tanah di permukaan bumi kita ini sangat beragam, mulai dari warna, tekstur, struktur, dan lain-lain. Untuk membedakan tanah tersebut, diperlukanlah klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah adalah ilmu yang berhubungan dengan kategoris tanah berdasarkan karakteristik yang membedakan masing-masing jenis tanah. Klasifikasi tanah merupakan sebuah subjek yang dinamis yang mempelajari struktur dari sistem klasifikasi tanah, definisi dari kelas-kelas yang digunakan untuk penggolongan tanah, kriteria yang menentukan penggolongan tanah sehingga penerapan di lapangan tanah sendiri dapat dipandang sebagai material maupun sumber daya. Apa sih tujuan dari klasifikasi tanah? Jadi, tujuan dari klasifikasi tanah yang pertama itu mengorganisasikan atau menata tanah. Yang kedua, mengetahui hubungan individu tanah. Yang ketiga, memudahkan mengingat sifat-sifat tanah. Yang keempat, pengembangan tanah untuk menaksirkan sifat, penelitian, mengetahui lahan-lahan yang baik. Klasifikasi tanah itu ada dua. Yang pertama itu klasifikasi alami. Klasifikasi alami didasari atas sifat tanah yang dimiliki tanpa menghubungkan dengan tujuan penggunaan tanah tersebut. Yang kedua, klasifikasi teknis, didasarkan pada sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk penggunaan tertentu. Selanjutnya, dalam pengertian sehari-hari, klasifikasi tanah alami dikenal dengan klasifikasi tanah. Sistem klasifikasi tanah yang ideal mampu mengelompokkan tanah dalam satu kelas. Yang pertama, isogenius adalah tanah yang mempunyai genesis yang sama. Yang kedua, isomorf, tanah yang mempunyai kenampakan yang sama. Yang ketiga, isofungsi, tanah yang mempunyai fungsi sama dalam lingkungan. Yang keempat, isotropik, tanah yang mempunyai lokasi yang sama. Macam-macam sistem klasifikasi tanah. Yang pertama itu Pusat Penelitian Tanah Bogor. Yang kedua itu FAO atau UNESCO tahun 1974. Yang ketiga itu USDA atau Soil Taxonomy atau USDA 1975 Soil Survey Staff. Sistem klasifikasi tanah Pusat Penelitian Tanah Bogor. Sistem klasifikasi tanah yang digunakan oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor adalah sistem yang dikembangkan oleh Dudal Supratoharjo 1957. Sistem tersebut sebenarnya mirip dengan sistem yang berkembang di AS oleh Baldwin, Kellogg, Thorpe, dan Smith dengan beberapa modifikasi. Perkembangan selanjutnya, sistem menurut Dudal Supratoharjo terus disempurnakan sesuai dengan sistem AS yang baru, Soil Taxonomy, dan dari USDA, terutama dalam definisi jenis-jenis tanah atau grade group, macam tanah subgroup. Sistem klasifikasi tanah USDA yang pertama itu ada ordo atau order, yang kedua itu subordo atau suborder, yang ketiga itu ada group grid atau grid group, yang keempat itu ada subgroup atau subgroup, yang kelima family, dan yang keenam itu adalah seri. Pertama, ordo. Ordo tanah dibedakan berdasarkan ada tidaknya horizon penciri serta jenis sifat dari horizon penciri tersebut. Contohnya, penciri akrilik Kb besar dari 35% sama dengan ordo avisol. Horizon penciri argilik Kb besar dari 35% sama dengan ordo utisol. Subordo tanah dibedakan perbedaan genetik tanah, misalnya ada tidaknya sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan air, kelembaban, bahan induk, vegetasi. Khusus histosol subordo dibedakan
Khusus hitosol, subordo dibedakan tingkat pelapukan bahan organiknya, febris, hemis, sapphires. Contohnya, subordo udul berasal dari udus atau udik adalah tanah yang pernah lembab, singkatnya UD. UD ditambah dengan ordo ultisol disingkat ULT sehingga subordo udul. Grup atau grade group dibedakan berdasarkan perbedaan jenis, tingkat perkembangan, susunan horizon, KB, kelembapan, ada tidaknya lapisan-lapisan lainnya seperti lintit, fragipan, duripan. Contohnya, grup Fragiudul, lapisan tersebut memiliki lapisan padat fragipan, maka disingkat fragi, sehingga kata fragi ditambah pada subordo udul jadi fragiudul. Kemudian subgrup dibedakan berdasarkan sifat tanah inti grup dan diberi nama tipik. Yang kedua, sifat-sifat tanah peralihan ke grup lain, subordo lainnya atau ordo lainnya. Contohnya subgrup Aqueous Fragiudul. Tanah tersebut memiliki sifat peralihan ke subordo udul karena kadang-kadang adanya pengaruh air sehingga termasuk grup aqueous. Kemudian famili dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang penting untuk pertanian atau teknik. Yang pertama itu persebaran butir, yang kedua mineraliat, yang ketiga itu regim temperatur pada kedalaman 50 cm. Contohnya itu Aqueous Fragiudul, berliat halus, kaulonit, isohipertermik. Pencirian famili, susunan butiran berliat halus dan jenis liat adalah kaulinit. Regim temperatur isohipertermik, besar dari 22 derajat dengan perbedaan suhu tanah musim panas dan musim dingin besar dari 5 derajat Celcius. Seri tanah. Seri tanah menunjukkan nama lokasi tanah tersebut pertama kali ditemukan. Contoh, Aqueous Fragiudul, berlian halus, kaloid, isohipertermik, Sitiong. Lokasi pertama kali ditemukan tanah pada kategori tersebut. Horizon penciri. Yang pertama itu ada epipedon. Horizon bagian permukaan atau horizon A mungkin lebih tipis dari horizon A, tetapi mungkin juga meliputi horizon B. Yang kedua itu endopedon, horizon di bawah permukaan. Sekian penjelasan saya tentang klasifikasi tanah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.